Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Heranto Mahendra, NIM D101181023. Kali ini saya akan memaparkan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisa Penilaian Kondisi Lapis Permukaan Jalan berdasarkan metode Surface Distress Index atau SDI dan metode International Roughness Index atau IRI dengan aplikasi road rate untuk kasus ruas jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur Komala Irwan MT IPM ASEAN Eng, kepada dosen pembimbing kedua saya, Ibu S. Nureli Kadarini ST MT IPM, kepada dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Ing Insinyur Slamet Widodo MT IPM, kepada dosen penguji kedua saya, Bapak Heri Azwansyah ST MT IPM. Baiklah, pada seminar kali ini saya akan memaparkan 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Latar belakang. Prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan. Ruas jalan Imam Bonjol merupakan sebuah ruas jalan dengan panjang 1.825 meter yang sering dilewati oleh kendaraan dengan ukuran besar. Dalam melaksanakan penanganan jalan agar tepat sasaran perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu berdasarkan data hasil survei kondisi perkerasan yang akurat. Salah satu cara menentukan kondisi perkerasan jalan diperoleh dengan menggunakan metode IRI dan SDI. Untuk mengetahui tingkat kerataan permukaan jalan pada metode IRI dapat dilakukan pengukuran salah satunya dengan menggunakan aplikasi Roadroid. Perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, bagaimana cara melakukan survei kondisi jalan berdasarkan metode Surface Distress Index atau SDI dan metode International Roughness Index atau IRI dengan aplikasi Roadroid. Bagaimana proses analisis data metode SDI dan IRI dengan aplikasi Roadroid. Bagaimana hasil kondisi jalan yang didapatkan dari metode Surface SDI dan metode International Roughness Index dengan aplikasi Roadroid. Yang keempat, apa saja jenis kerusakan yang terjadi pada lokasi penelitian. 5. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kerusakan yang terjadi pada lokasi penelitian. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi lapis permukaan jalan Imam Bonjol, kemudian mengetahui nilai Surface Distress Index atau SDI dengan menganalisis kondisi permukaan jalan Imam Bonjol dengan metode International Roughness Index atau IRI yang menggunakan aplikasi Roadroid. Kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerusakan jalan berdasarkan tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi. Batasan penelitian ada 5, yaitu lingkup penelitian ini bersifat studi kasus pada jalan Imam Bonjol, yaitu menganalisa nilai kondisi jalan terhadap kerusakan lapisan permukaan. Pelaksanaan survei kondisi jalan dilakukan menggunakan metode Surface Index SDI sesuai dengan panduan survei kondisi jalan nomor SMD 03 RCS oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian penelitian ini hanya dilakukan fokus pada kondisi permukaan jalan Imam Bonjol. Penggunaan aplikasi sederhana hanya fokuskan untuk menilai kondisi permukaan jalan. Survei kondisi jalan yang dilakukan menggunakan metode SDI dan metode IRI menggunakan aplikasi Roadroid. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan analisis data, bab 5 penutup. 2. Tinjauan pustaka yang terdiri dari jalan, klasifikasi jalan, kondisi permukaan jalan, kerusakan jalan, metode SDI, metode IRI, dan Roadroid. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Klasifikasi jalan. Di jalan dibagi ada Jalan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006. Kondisi permukaan jalan berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga ada kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jenis kerusakan jalan pertama keretakan. Keretakan terbagi menjadi retak kulit buaya, retak kotak-kotak, retak pinggir, retak sambung, retak memanjang atau melintang, distorsi, alur, keriting, ambles. Disintegrasi permukaan, contohnya adalah lubang, pengelupasan, pelepasan butir. Kemudian ada pengausan, kegemukan, dan penurunan pada bekas penanaman utilitas. Metode SDI. SDI, Surface Distress Index, adalah sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan dengan pengamatan visual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Menurut Direktorat Bina Marga tahun 2005, dalam menghitung besaran nilai SDI didapatkan dengan menggunakan program RCS atau Road Condition System atau SKJ, survei kondisi jalan. Indikator SDI. Baik adalah nilai SDI kurang dari 50, sedang adalah nilai SDI ada di antara 50 sampai 100. Rusak ringan, nilai SDI berada pada antara 100 sampai 150, rusak berat nilai SDI
lebih besar daripada 150. Perhitungan metode SDI. Jadi pertama tuh menghitung luas kerusakan jalan dengan rumus AR sama dengan PR kali RL. Kemudian AT sama dengan PT kali LT, di mana AR adalah luas rusak jalan, AT adalah luas total jalan. PR panjang rusak jalan, PT panjang total jalan, LR lebar rusak jalan, LT lebar total jalan. Sehingga persentase kerusakan sama dengan persentase R sama dengan AR per AT dikali 100. Unsur penting dalam metode SDI, yaitu luas retak. Setelah menghitung luas retak, kita dapat menentukan rata-rata luas retak, kemudian jumlah lubang, kemudian rata-rata kedalaman bekas roda. Luas retak. Ini adalah contohnya, ketika luas retak lebih dari 10%, maka nilai SDI-nya adalah 5. Ketika 10-30%, nilai SDI-nya 20. Lebih besar daripada 30%, nilai SDI-nya adalah 40 sebagai SDIA. Kemudian rata-rata luas retak, kategori lebar retak itu tidak ada 0. Dikatakan fine jika lebih kecil daripada 1 mm, dikatakan med apabila 1/3 mm, wide jika lebih besar daripada 3 mm. Yaitu rumusnya hasil SDIA tadi dikali 2. Jumlah lubang, jika tidak ada sama dengan 0, jika lebih kecil daripada 10 per kilometer, hasilnya sama dengan hasil SDIB tadi ditambah 15. Kemudian jika jumlah lubangnya berada di antara 10 sampai dengan 50 per kilometer, hasil SDIB ditambah 75. Jika lebih besar daripada 50 per kilometer, jumlahnya lebih banyak pada 50 km, maka hasil SDIB tadi ditambah 225. Kemudian rata-rata kedalaman bekas roda, jika tidak ada 0, jika lebih kecil daripada 10 cm dalamnya, maka hasil SDIC ditambah 5 dikali 0,5. Jika bekas rodanya itu kedalamannya yaitu antara 1-3 cm, maka hasil SDIC ditambah 5 dikali 2. Jika bekas rodanya kedalaman lebih besar pada 3 cm, maka hasil SDIC ditambah 5 kali 4. Contoh perhitungan SDI adalah sebagai itu. Persentase retak kan dapatnya itu 20%, maka 20 dikali 1 sama dengan 20. Kemudian lebar retak 20 dikali 2 sesuai dengan rumus 40. Jumlah lubang 40 tambah 15, 55. Bekas roda 55 tambah 10, 65. SDI-nya adalah nilainya 65. Kemudian pengertian International Rock Index. International Rock Index ini merupakan suatu parameter ketidakrataan pada jalan yang dianalisa dari naik dan turunnya jumlah kumulatif yang ada dari permukaan arah profil yang memanjang, lalu dibagi dengan jarak atau panjang dari permukaan jalan yang diukur. Itu berdasarkan Toatin et al. Tahun 2016. Fungsi International Rock Index ini telah dikenalkan sebagai patokan dalam menilai ketidakrataan pada suatu jalan yang diukur dengan tabel indikator yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi permukaan jalan yang dibangun. Ini menggambarkan bahwa getaran yang dialami oleh kendaraan disebabkan oleh kekerasan profil atau permukaan jalan yang berbanding lurus dengan tingkat kekerasan jalan yang diukur oleh IRI. Parameter IRI dan penilaian kondisi jalan, indikator IRI dinyatakan dalam satuan kemiringan yang mengukur kumulatif gerakan suspensi dengan kendaraan yang bergerak selama jarak yang ditempuh baik dalam satuan kilometer maupun meter. Itu berdasarkan Park Kyung-won et al. Tahun 2007. Semakin rendah nilai IRI, semakin rata aspalnya permukaan. Misalnya, dengan nilai IRI sebesar 0,00 meter per kilometer, maka hal tersebut menunjukkan bahwa permukaan jalan yang sangat datar. Parameter IRI, jika nilai IRI lebih kecil pada 4 baik, jika nilai IRI-nya berada di antara 4 dan 8 sedang, jika nilai IRI-nya berada di antara 8 dan 12 rusak ringan, jika nilai IRI-nya lebih besar pada 12, maka dikatakan rusak berat. Dengan adanya IRI, maka dapat ditentukan pengambilan langkah yang tepat dalam pemeliharaan jalan yang telah membangun demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pengendara. Menurut Hardiyatmo tahun 2007, pemeliharaan jalan bersifat untuk melakukan pencegahan terjadinya kerusakan pada permukaan jalan yang telah dibangun. Terdapat 2 jenis pemeliharaan jalan, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Namun jika kondisi permukaan jalan berada pada kondisi rusak berat, maka perlu dilakukan rekonstruksi. Parameter IRI dalam penentuan penanganan kondisi. Tadi, jika kondisinya baik, maka pemeliharaan rutin. Jika kondisi sedang, pemeliharaan berkala. Jika kondisi rusak ringan, maka rekonstruksi atau peningkatan. Jika kondisi rusak berat adalah rekonstruksi atau peningkatan. Manfaat IRI. Pertama, tingkat kekerasan jalan. IRI bermanfaat dalam menilai dan mengetahui tingkat kekerasan permukaan jalan. 2. Pengambilan langkah. Pengambilan langkah yang tepat dalam pemeliharaan jalan yang telah dibangun. 3. Dapat meningkatkan kualitas serta kenyamanan berkendara. Dengan keterhubungan IRI antara kualitas berkendara IRI menunjukkan bahwa kelancaran aksesibilitas pada segmen jalan dapat disajikan dalam IRI. Kemudian road trip.
Roadroid merupakan aplikasi yang diproduksi serta dikembangkan oleh perusahaan Swedia yang telah dikenal lama sebagai aplikasi yang handal dalam melakukan survei lokasi, terutama untuk melakukan survei kondisi permukaan jalan. Dari Roadroid didapatkan nilai EIRI dan CIRI. EIRI merupakan hasil pembacaan dengan rumus konversi linear dan mengambil lebih banyak tekstur jalan, dan kecepatan yang diperlukan adalah 20-80 km per jam. Sedangkan CIRI adalah hasil pembacaan dengan rumus seperempat dari mobil, dan kecepatan yang diperlukan adalah kecepatan konstan dengan kisaran 60-90 km per jam. Cara penggunaan: pertama, melakukan pemasangan aplikasi pada perangkat smartphone, mendaftarkan email serta nomor email perangkat smartphone, meletakkan perangkat smartphone pada holder yang menempel pada kaca mobil, kemudian menjalankan aplikasi. Pertama, kita mengklik logo seperti ini untuk menentukan posisi vertikal dan horizontal, di mana posisi ini disebut sebagai posisi kalibrasi. Kemudian menjalankan aplikasi. Setelah posisi kalibrasinya hijau, kita dapat menekan centang. Kemudian klik logo yang ditunjuk untuk menggunakan fitur perekaman data yang disertai dengan perekaman video lokasi penelitian. Contohnya adalah seperti ini. Nah, klik tombol lingkaran berwarna merah untuk memulai proses pengambilan data, lalu masukkan nama ruas jalan yang akan diukur pada text box yang telah disediakan. Lakukan perekaman layar untuk menyimpan video survei di perangkat aplikasi. Mulai merekam data dan mobil dapat dijalankan di sepanjang ruas jalan Imam Bonjol. Akhir perekaman data. Saat telah mencapai titik akhir jalan Imam Bonjol, maka dapat menekan tombol stop sampling untuk menghentikan perekaman data. Kemudian memilih opsi no saat muncul pertanyaan untuk melanjutkan perekaman data dan untuk menghapus data. Hasil perekaman data yang dilakukan dapat diperoleh dan tersimpan di aplikasi Roadroid. Ini adalah contoh upload datanya. Data yang telah direkam kemudian dapat diupload kepada pihak pengembang aplikasi untuk memeriksa tingkat error atau kesalahan serta mengecek validitas data melalui fitur seperti gambar di samping. Kemudian pengolahan data IRI. Setelah mendapatkan data IRI, maka dilakukan perhimpunan seluruh kondisi jalan per segmen dalam grafik di samping. Lalu, kemudian menentukan kondisi jalan per segmen berdasarkan parameter IRI yang terdapat pada slide 8. Setelah itu, data setiap kategori kondisi jalan berdasarkan parameter IRI dihimpun dalam bentuk persen dan dimasukkan ke dalam diagram lingkaran dengan ketentuan baik, sedang, rusak berat, ringan, rusak berat. Setelah mendapatkan data seluruh kondisi permukaan jalan per segmen, maka kategori jalan yang memiliki nilai persen besar dijadikan parameter untuk menentukan jenis penanganan dan berdasarkan slide nomor 10. Metodologi penelitian terdiri dari umum, tujuan, lokasi penelitian, pembagian segmen, peralatan penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan bagian alir. Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan sehingga dapat disusun menjadi hasil penelitian. Informasi dan data tersebut merupakan fakta-fakta atau gejala ilmiah yang mendukung serta berhubungan dengan variabel yang ada dalam penelitian. Tujuan metodologi penelitian Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis dan disusun menjadi hasil sesuai tujuan dalam penelitian ini. Semua langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi permukaan jalan Imam Bonjol, kemudian menganalisis kondisi permukaan jalan Imam Bonjol dengan metode SDI dan International Roadmap Index atau IRI yang menggunakan aplikasi Roadroid, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerusakan jalan berdasarkan tingkat jenis kerusakan yang terjadi. Lokasi penelitian Jalan Imam Bonjol Pontianak adalah gambar dari GPS-nya. Kemudian ini adalah contoh layout dari Jalan Imam Bonjol dari Dinas PUPR Pontianak. Data Imam Bonjol yang pertama, pengenalan awal yaitu Pato LJ, itu adalah Pato LJ 02211 depan Ramayana Gang Martapura. Koordinat awalnya sebagai berikut. Pengenal akhirnya adalah awal jembatan Parit Husin 1, koordinat akhir 0872. Kilometer awal ruas. Kemudian ada kelompok data dasar ruas jalan Imam Bonjol tahun 2020, status jalan provinsi, fungsi kolektor 1 mendukung strategis. Panjangnya tuh yaitu 1825, lebar perkerasan 8,0, tipe perkerasannya adalah aspal, sepanjang 1825 km. Terus pada tahun 2020 kondisinya tuh baik 1090, sedang 0,700, rusak ringan tidak ada, rusak berat tidak ada, mantap 1790, tidak mantap tidak ada. Pembagian segmen. Dalam penelitian ini menggunakan pembagian segmen per 100. Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas pengukuran dengan mempertimbangkan jalan yang menjadi lokasi penelitian cukup panjang. Dengan pembagian segmen per 100, analisa dapat dilakukan dengan lebih detail serta pencatatan nilai kerusakan permukaan jalan menjadi lebih akurat dengan mencatat kondisi jalan pada setiap 100 meter permukaan jalan. Ini adalah contoh STA 0+00, yaitu gang di depan Gang Martapura. Berikut adalah peralatan penelitian. Metode SDI ada GPS, meteran dorong, meteran form, alat tulis, kamera, pilox. Sedangkan metode IRI ada smartphone Android, aplikasi Android, phone holder, dan mobil. Metode pengumpulan data primer yaitu pengukuran dimensi dan panjang jalan, membuat titik STA di jalan, pengukuran dimensi kerusakan, data dari hasil survei ke lapangan berupa hasil analisa berdasarkan metode IRI dari aplikasi Roadroid. Data sekundernya data layout Jalan Imam Bonjol dari Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020, data penanganan jalan dari Bina Marga, data administrasi ruas jalan Imam Bonjol Pontianak oleh Dinas PUPR Pontianak. Metode SDI yaitu
Langkah-langkahnya membagi lokasi penelitian menjadi beberapa segmen tiap 100 meter, mendokumentasikan setiap kerusakan yang ada, menentukan tingkat kerusakan, mengukur dimensi kerusakan pada tiap sampel, mencatat hasil pengukuran ke dalam form survei. Sedangkan metode IRI, pertama mempersiapkan peralatan penelitian, memasang holder pada kaca mobil, masuk ke dalam menu Droid dengan nilai icon, melakukan penyesuaian posisi smartphone hingga layar berwarna hijau. Survei dilakukan dengan menekan start sampling dan menekan stop sampling untuk berhenti merekam. 6. Mencatat hasil pengukuran ke dalam form survei. Ini adalah contoh hasil pengukuran pada metode IRI. Dan berikut adalah bagian akhirnya. Terima kasih. Kira-kira itulah hasil pemaparan seminar proposal saya kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.